Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolisa Nursiba, peserta dari program kebimbaan dari unit Google. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video ketiga program kebimbaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Nah, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ada dua, yaitu hak anak untuk bermain dan juga mendapat pendidikan, dan teori dari psikologi pendidikan. Pertanyaan kedua, mengapa relawan Bimba AIWO diwajibkan untuk menerapkan fun learning di dalam proses pembimbingan? Hal ini dikarenakan fun learning merupakan salah satu syarat agar minat anak usia dini dapat tumbuh secara sendirinya. Pada dasarnya, anak menyukai hal-hal yang berbau menyenangkan, sehingga jika kegiatan yang dilakukan secara fun learning, maka sang anak akan mau untuk terus mengulang kembali apa yang telah mereka pelajari. Pertanyaan yang ketiga, mengapa relawan Bimba AIWO diwajibkan untuk menerapkan small step system di dalam proses membimbingan? Jawabannya, setiap anak memiliki kemampuan dan juga ketertarikan yang berbeda-beda. Dengan menerapkan small step system, kita bisa melihat perkembangan sang anak secara bertahap melalui proses, bukan berfokus pada hasil. Pertanyaan yang keempat, mengapa relawan Bimba AIWO diwajibkan untuk menerapkan individual system di dalam proses membimbingan? Jawabannya, dengan menerapkan individual system, kita dapat membimbing sang anak dengan minat ataupun kebutuhan masing-masing sang anak agar lebih efektif dan juga menyenangkan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan antara bahagia dan juga fun learning? Dengan kita menerapkan metode fun learning, anak akan senang dalam bermain modulnya. Nah, bila sang anak itu senang dan mau mengulang kembali, maka ia akan bahagia dan juga tidak akan merasa tertekan dalam proses belajarnya. Pertanyaan yang keenam, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Metode Bimba bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar pada anak usia dini dengan menerapkan 3 metode, yaitu fun learning, small step system, dan juga individual system. Nah, dengan kita menerapkan 3 metode ini dapat membuat sang anak senang dalam hal belajar sehingga minat belajar mereka tumbuh secara intrinsik di dalam dirinya. Pertanyaan yang ketujuh, di antara ketiga metode utama Bimba, mana yang harus dicapai terlebih dahulu? Jawabannya, ketiga metode itu adalah sangat penting. Namun, jika harus dipilih salah satunya, maka yang paling penting adalah fun learning. Karena jika fun learning tidak diciptakan, sang anak akan merasa tertekan dan juga merasa tidak suka dalam proses belajarnya. Hal ini juga karena metode lainnya yaitu individual system dan juga small step system merupakan syarat untuk menciptakannya fun learning. Pertanyaan yang ke-8, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dasar kehidupan sehari-hari? Berikan contoh yang konkret. Jawabannya itu sudah. Saya selalu memberikan reward kepada sang anak agar mereka merasa semangat dan dalam bermain modulnya, kemudian agar mereka merasa senang, yang dimana mereka akan mau untuk mengulang kembali apa yang telah mereka pelajari, seperti bermain baca-bacaan. Jika sang anak mau mengulang kembali apa yang telah mereka pelajari, maka sang anak tersebut akan paham dengan sendirinya materi apa yang mereka pelajari saat itu. Pertanyaan yang ke-9, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik dari Bimba AIWO maupun dari lingkungan keluarga. Jawabannya itu, saya menerapkan metode fun learning kepada adik saya, di mana adik saya juga masih berusia 5 tahun. Di sana saya membimbing
membimbing dia untuk terus semangat dan juga mau dalam mengerjakan tugas dari sekolahnya tanpa merasakan tertekan. Pertanyaan yang ke-10, apa dampak yang dirasakan jika seorang relawan tidak memahami metode Bimba? Jawabannya itu, jika kita tidak menerapkan metode Bimba, maka kita tidak akan tahu dan juga tidak akan merasakan apa itu arti dari kebahagiaan sejati. Kita juga akan berfokus pada hasil yang diperoleh sang anak, bukan proses yang telah dilalui sang anak, dan kemudian kita jatuhnya akan mengajarkan, bukan membimbing atau membimbakan Ananda. Nah, untuk Ananda itu sendiri, Ananda akan merasa tertekan saat proses belajarnya berlangsung, atau bahkan yang lebih buruknya lagi, mereka akan membenci kegiatan belajar dan lebih suka untuk bermain game ataupun bermain ponsel. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.